Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, seluruh peserta International Student Participation tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, pada presentasi kali ini saya akan sedikit mempresentasikan terkait dengan kegiatan final project besarnya kegiatan KKN internasional tahun 2025. Nah, pada presentasi saya kali ini saya membahas terkait dengan A Farmer Studio for Young Farmers to Innovation in a Integrated Way in Realizing Sustainable Agriculture and Eco-Friendliness in Braja Gemilang Village. Dan tema besarnya saya bahas mengenai Innovative Agriculture and Food Security. Dan saya Ditya Farera, berasal dari Universitas Bangka Belitung, dan bertepatnya saya sebagai representatif mahasiswa di Desa Braja Gemilang, Lampung Timur. Dan saya asalnya dari Universitas Bangka Belitung. Kemudian pada kesempatan kali ini saya juga membahas bagaimana peran-peran penting dan bagaimana pengenalan Farm Studio for Young Farmers to Innovate in Integrated Way in Raising Sustainable Agriculture ini menjadi peran penting dan pokok pembahasan yang perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan KKN internasional ini. Pada pengenalan, introduce based on interviews with Braja Gemilang Village official, the number of innovation production in the agriculture sector is quite significant, but there is no further marketing and wider market with conditions like this are very vulnerable to economic problems. Jadi, kenapa alasannya dibahas mengenai pembentukan sanggar tani ini? Karena penduduk desa Braja Gemilang itu sebagian besar bekerja di bidang pertanian dengan jumlah pekerja mencapai ribuan jiwa yang menunjukkan ketergantungan. Jadi dalam artian economic problems ini bisa jadi bahasan tambahan untuk mengenai betapa pentingnya sektor ini dibahas. Karena pada sektor ini sebagai sumber utama mata pencaharian. Karena perlunya dan juga sebenarnya perlu inovasi teknologi pertanian karena berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Dan penggunaan teknologi pertanian yang inovatif dapat meningkatkan hasil panen petani. Jadi in general, the community and some the youth of Gurjuma village are quite active in developing in the agriculture sector. The goal of the development of Brajageman village is to utilize local potential and human resources HR in Brajageman village by focusing and community mentoring and environment activities, especially young farmers in overcoming problems and encouraging agricultural production and community work. Sasaran pengembangan berdasarkan wawancara dengan perangkat desa Braja Gemilang, angka produksi inovasi di bidang pertanian cukup signifikan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah bagaimana program pokok ini dibahas dan sangat-sangat penting, itu sangat-sangat luar biasa. Karena ketika kita survei langsung, ketika kita langsung mewawancari orang yang terlibat atas permasalahan yang ada hari ini, itu mereka mengangkat cukup signifikan karena belum adanya produksi inovasi di bidang pertanian cukup signifikan, dalam artian pada produksi pertanian yang ada itu masih starta untuk di skala kecamatannya saja atau skala desanya saja. Kemudian pemasaran yang lebih lanjut serta pasar yang lebih luas lagi. Jadi sebenarnya pembahasannya itu bukan hanya tentang general desanya saja, bukan hanya satu kecamatannya saja, tapi bagaimana di sini dibahas betapa upaya sangat penting ketika desa Braja Gemilang bisa dipertahankan untuk permasalahan dengan potensial pertanian ini. Kemudian about us, the participant of vision, your informal intuition, an important aspect determines the attention to which you're the informed in decision making. Jadi sebenarnya solusi yang ditawarkan dalam pemecahan masalah. Pada dasarnya di program-program ini harus ada solusi pemecah masalahnya yang pada dasarnya juga sasaran pengembangan desa Braja Gemilang adalah dengan memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya manusia SDM di desa Braja Gemilang dengan berfokus pada kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani muda. Nah, di sini dibahas di garis bawahi Young Farms. Jadi
pembentukan young farms. Jadi sanggar tani muda ini adalah bagaimana di situ ada seperti keorganisasian. Di situ bisa diatur juga bagaimana accommodating young farmers is heads or families with a background of talk of marketing and technology support and cultivating horticultural crops, vegetables, fruits, and sustainable agricultural innovation. It's necessary to form a small group consisting of young farms in farm study. And next, project big project big project untuk Desa Braja Gemilang adalah rumah kompos. Karena per tahun 2022 Desa Braja Gemilang itu mendapatkan juara 2 se-Kabupaten Lampung Timur terkait dengan ekoenzim. Jadi pemanfaatan sampah-sampah limbah rumah tangga itu cukup digunakan sebagai ekoenzim. Tapi pada hari ini kami mengusahakan systems and making of biocontrol and hard compost assistant activities are carried out in the manufacture of biocontrol and compost. Composting is made using livestock waste. Jadi sebenarnya ketika sampah itu bukan hanya jadi ekoenzim tapi bisa juga jadi pupuk-pupuk pertanian melalui rumah kompos ini. Kenapa ini jadi big project, jadi program besar kami, program besar saya juga untuk mengatasnamakan bagaimana hal ini bisa mengupayakan hasil dari limbah-limbah rumah tangga, limbah-limbah yang bukan hanya sifatnya bisa digunakan atau bisa dipakai untuk masuk dalam rumah kompos. Mechanism and workflow. Bagaimana cara kerjanya sih sebenarnya? Kalau kita pikirin sebenarnya kan mudah. Nah, ada beberapa hal sebenarnya. Karena tujuan tujuan dari perjalanan masalah proyek besar ini adalah bukan hanya sekadar pelaksanaan. Jadi sebenarnya mendapatkan informasi, pengetahuan dan wawasan terhadap implementatif. Jadi implementatif ini PHPT pada budaya secara GIP di Desa Braja Gemilang. Jadi sebenarnya ketika di potensial petani muda, bukan hanya sekadar petani-petani biasa yang biasanya udah berpuluhan tahun itu bertani, tapi bagaimana ini dimanfaatkan. Jadi sebenarnya counseling of fruit vegetable horticultural cultivation by GIP. Counseling is carried out through the transfer of knowledge. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar memanfaatkan peluang, bukan hanya sekedar memberitahu bagaimana cara jalannya, tapi transfer knowledge. Jadi berbagi ilmu, jadi sharing ilmu dari petani yang mungkin udah lebih pemahamannya lebih luar biasa ke petani muda. Dan ini adalah bagaimana regenerasi yang harus terjadi di Desa Braja Gemilang. Kemudian manajemen ataupun workflow. FGD results of OPT University in the Files and Management Techniques Focus Group Discussion atau FGD was held to document the results of OPT Inventory in the file as well is a discussion on its management techniques. Jadi sebenarnya pada forum FGD ini bukan hanya membahas bagaimana teman-teman sanggar tani muda ini atau young farms ini bergerak, tapi bagaimana teknik-teknik yang diajarkan itu sesuai dengan standar GAP tadi. Dan kemudian marketing assistant analyzing IT mentoring activities. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar perjalanan jauh ini bukan hanya sekedar young farms-nya doang, tapi bagaimana di sini bahas juga pemantauan dan evaluasi bagaimana aktivitas yang terus berjalan beberapa bulan kebelakangan. Kemudian assistant and making of biocontrol and enriched compost assistant activities carried out in the manufacture of biocontrol and enriched compost. Inilah alasan kenapa rumah kompos ini jadi proyek besar untuk dipertahankan atau dipertimbangkan. Karena melihat situasi dan kondisi lapangan yang ada, hari ini masyarakat Desa Braja Gemilang yang terus mengaplikasikan atau implementatifkan bagaimana sampah-sampah tersebut bisa jadi ekoenzim, tapi yang diperlukan juga rumah kompos ini yang mungkin secara sederhananya cuman tinggal tuang dan tinggal dikelola saja. Karena kalau kita mengelola ekoenzim yang cukup sederhana juga, cuman lebih mudah lagi ketika cuman jadi rumah kompos. Impact. As for to increase the knowledge and insight as well as skills of young farms
Jadi transfer knowledge ini bukan sekedar eh, menjadikan insight tambahan buat teman-teman para petani muda, tapi bagaimana the young farmers in the cultivation of vegetable horticultural crops in accordance with GAP who innovates in Brajagmilang village by condition knowledge transfer. Karena ada meliputi yang pertama, concerning on the cultivation of vegetables horticultural crops in accordance with GAP and the negative impact of excessive use of chemical pesticides. Jadi sebenarnya para petani yang ada di desa Brajagemilang itu masih dominan untuk menggunakan pestisida kimia. Jadi pada hari ini kenapa alasannya ada Sanggar Tani Muda itu yang lebih mengimplementatifkannya. Jadi tugasnya sangat berat, tetapi bagaimana implementatif dan bagaimana cara kerja mereka yang perlu diperhatikan. Thanks for today. Thanks for perhatiannya. Saya di Severa. Quotes today, trust yourself, you can do this. You can do this. Jadi bukan hanya kamu, kita, tapi semuanya bisa juga berguna untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Saya Aditya Ferra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.